Halo, halo. Oke sobat, ketemu lagi sama gue Harmul. Jadi gue saat ini tepat berada di tepi Sungai Bengawan Solo. Oke sobat, ketemu lagi sama gue Harmul. Jadi gue saat ini tepat berada di tepi Sungai Bengawan Solo yang ada di Jawa Timur. Siapa yang nggak tahu yang namanya Bengawan Solo? Pasti semua tahu dong, karena airnya mengalir sampai jauh. Pagi ini, tepatnya pukul 8:30 pagi, gue sedang berusaha membuat satu video buat kalian. Jadi gue mau berbagi tips pemanfaatan sebuah drone. Yang selama ini mungkin tidak banyak orang tahu bahwa drone itu manfaatnya banyak sekali. Jadi bagi yang belum tahu, tolong jangan lupa like, subscribe. Yang belum subscribe, subscribe dulu supaya channel-channel gue semakin berkembang dan tentunya kalian bisa mendapatkan manfaat dari Harmul channel ini. Oke? Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oke sobat, pagi ini sorry gue pakai masker ya, tapi maskernya gue lepas supaya kalian bisa tahu kalau gue sedang ngomong gitu ya. Jadi saat ini sebenarnya masa-masa kita diharapkan tetap di rumah. Di sini gue bisa menerapkan namanya social distancing karena di sini sepi, kalian bisa lihat kanan kiri gue sepi, sehingga gue putusin untuk datang kemari untuk membuat satu liputan yang keren ini. Gue sadar bahwa gue punya sedikit pengalaman, kemungkinan besar akan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi pengalaman apa itu sobat? Gue itu mau berbagi yang namanya tips pemanfaatan drone. Jadi drone itu ada manfaatnya sobat, gak cuma buat main-main. Di sini semakin berkembang teknologinya, jadi yang namanya drone atau pesawat yang awalnya adalah aeromodeling itu memiliki manfaat yang sangat luas dan bisa diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Gue mau nyontoin beberapa hal manfaat dari pemakaian sebuah drone ini. Yang pertama, drone itu bisa digunakan untuk sinematik sobat. Kebutuhan sinematik itu biasanya dipakai untuk pembuatan video, company profile, terus untuk pre-wedding ataupun weddingnya sendiri pun kadang-kadang bisa dimanfaatkan ke sana. Ini jadi secara umum drone itu bisa dipakai ke sana. Mengapa? Karena dia sangat fleksibel sobat, tidak membutuhkan tempat luas untuk bisa take off dan juga landing. Terus juga drone itu bisa dikendalikan oleh seorang pilot yang tentunya sudah memiliki jam terbang yang cukup ya. Kalau jam terbangnya masih belum, gue saranin jangan pakai untuk pre-wed ataupun wedding. Tapi kalau untuk company profile mungkin masih bisa, karena biasanya ada tempat-tempat yang spot luas seperti ini sehingga kemungkinan untuk nabraknya itu kecil. Kemudian yang kedua, jadi drone itu bisa digunakan seperti ini sobat. Drone itu bisa digunakan sebagai media untuk pemantauan. Jadi mengapa bisa jadi pemantauan? Biasanya digunakan untuk melihat progres atau perkembangan. Jadi kalau misalkan kalian yang memiliki project ya, suatu project ataupun mempunyai suatu kegiatan lingkungan, kegiatan apa aja bisa dipantau dengan ini. Yang tentunya kalian sangat menginginkan terlihatnya perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Pemantauan ini bisa dilakukan setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Jadi ini tergantung dari kebutuhan kalian ya. Bisa melihat misalkan pemantauan jembatan ya, pemantauan rel kereta api, pemantauan menara BTS yang biasa digunakan untuk menyalurkan signal telepon ya. Jadi manfaatnya luas sekali. Bisa juga pemantauan pertanian. Jadi kalian bisa memanfaatkan drone untuk ke sana. Jadi pemantauan bisa dilakukan sangat-sangat spesifik. Contohnya kalau pemantauan jembatan, kalian bisa memantau tuh yang namanya baut-bautnya bagaimana, udah kropos kah, atau karatan kah, atau perlu dikencangin lagi kah. Atau mungkin waktu memantau BTS. Biasanya BTS ini kan tinggi ya. Tinggi biasanya kena angin, terpaan angin, mungkin kena petir, kan kita nggak tahu ya. Sehingga perlu sekali kita memantau
menggunakan drone nih, daripada kalian harus menyuruh orang meminta bantuannya naik ke atas jembatan seperti di belakang gua ini. Ini juga lumayan tinggi, kalau kalian harus manual naik ini kan tinggi dan perlu segala macam yang ribet lah. Tapi dengan drone kalian tinggal menerbangkan, misalkan dari sini take off-nya langsung menuju ke sana, tinggal kalian atur mana yang pengen kalian lihat gitu. Dan sekarang pun juga ada dukungan dari sebuah drone yang bisa melakukan zoom, sehingga kalau kalian pengen lebih dekat pun bisa gitu. Makanya inilah kecanggihan daripada teknologi itu sendiri. Makanya gue pengen berbagi yang namanya tips pemanfaatan drone. Terus yang ketiga sobat, jadi manfaat drone itu tipsnya bisa kalian gunakan sebagai media untuk atau wahana untuk pemetaan. Dimana pemetaan itu biasanya kalau zaman dulu sebelum ada drone ya, biasanya itu menggunakan citra satelit yang tentunya tidak semudah dan sefleksibel kalau kita menggunakan drone, dan itu biasanya ukurannya tertentu. Tapi kalau dengan drone kalian bisa sangat fleksibel, sangat mudah, kalian bisa bawa kemana-mana dan prosesnya nggak terlalu rumit, dengan catatan kalian tahu cara menggunakannya. Nah ini biasanya kalian perlu sedikit effort sobat kalau pengen membuat memanfaatkan drone untuk kegiatan pemetaan. Kalian harus training dulu, belajar sama orang yang udah tahu caranya, baru nanti kalian bisa melakukan menggunakan drone itu sebagai media untuk pembuatan peta. Jadi terbayangkan kalau kalian menggunakan drone, kalian bisa membuat peta yang semula peta itu bisa dilihat menggunakan Google ya biasanya. Paling gampang Google, tapi kalau Google tuh nggak update sobat, ada tahunnya. Tapi kalau menggunakan drone, kalian bisa melihat sangat-sangat update. Bahkan kalau kalian mau bandingin, itu bisa aja dibandingin dengan satelit. Memang satelit itu juga sama, pemotretannya bertahap, entah berapa tahun, entah berapa bulan sesuai dengan permintaan kalian. Tapi kalau dengan drone kalian bisa menggunakan kapan saja. Terus yang keempat, jadi sangat luas sekali drone itu bisa dipakai sobat. Yang pertama untuk sinematik, yang kedua untuk pemantauan, yang ketiga untuk pemetaan. Jadi drone itu bermanfaat banyak sobat. Jadi drone itu nggak melulu untuk sneaky ya. Biasanya yang suka iseng-iseng ya ngeliatin orang mandi, nggak boleh itu ya. Atau melihat yang kepo-kepo, jangan ya. Jadi ingat, main drone itu ada aturannya, nggak sembarangan. Kalian bisa kena pidana kalau kalian salah menggunakannya pada tempat-tempat tertentu gitu. Jadi gue saranin kalian kalau menggunakan drone, bijaksanalah menggunakan drone, patuhi aturan yang ada, dan yang pasti adalah ikutin SOP-nya pada saat menerbangkan maupun mau landing. Jadi supaya kalian terbangnya itu aman gitu. Kalau kalian sembarangan ya, gue yakin pasti persentase kalian mendapat kendala itu besar sekali. Oke? Jadi yang belum subscribe, tolong di subscribe, tolong di like, dan kalian kalau mau tanya-tanya, komen silahkan di bawah ini ya. Jadi ceritanya, gue itu sudah 2 minggu nih ada di Bojonegoro dan nggak bisa kemana-mana. Bisa dikategorikan sebagai terjebak gitu. Tapi terjebaknya itu adalah terjebak dalam kondisi yang baik sebenarnya, bukan yang negatif ya, tapi terjebak dalam kondisi yang baik. Mengapa demikian? Misalkan kalau gue nggak terjebak, gue tetap berangkat pulang nih, ternyata di jalan bermasalah dengan yang namanya ya peraturan-peraturan, dimana harus mengikuti satu tahap demi tahap itu. Dan walaupun gue udah lengkap, tapi gue nggak yakin aplikasi di lapangan bisa 100% gitu. Karena kan memang rencana awal gue kan pulangnya melalui udara nih, karena batal penerbangan ya sudah. Ada option mau lewat darat, tapi itu tadi gue bilang gue nggak yakin 100% bakal bisa nyampe tujuan rumah dia dengan selamat. Sehingga gue memutuskan untuk stay di Bojonegoro aja. Tapi anyway, gue bersyukur sekali bisa bertahan di Bojonegoro selama 2 minggu. Yang seharusnya gue pulang, tapi gue nggak bisa pulang. Banyak sekali hikmahnya. Salah satunya gue bisa bikin YouTube ini buat kalian. Tips pemanfaatan drone ini bisa bermanfaat buat kalian sobat. Dan gue mau sharing nih, selama gue di Bojonegoro kan kejebak nih ceritanya. Jadi gue nggak bawa peralatan gue sebenarnya.
Jadi cuman gue bawa itu adalah peralatan yang pasti gue bawa adalah kamera Nikon gue P7700 ini beserta Gorillaz-nya. Sehingga di sini gue sangat butuh namanya alat tambahan. Yang biasa gue pakai adalah drone. Biasanya gue ngedrone tuh pakai Phantom 4 Pro ya, Phantom 3 Pro sama Phantom 4 Pro. Tapi yang sering gue bawa adalah Phantom 3 Pro. Dan karena gue di Bojonegoro, gue nggak bawa peralatan tersebut sobat. Akhirnya gue coba hubungin, ada nomornya di bawah ini. Jadi ini adalah jasa rental drone sobat. Jadi beberapa kali gue nge-shoot, gue pakai drone-nya ini, termasuk dalam liputan video ini. Ntar kalian bisa lihat ya detailnya gimana. Jadi link ini atau tempat yang gue nyewa drone ini, dia melayani juga fasilitas seperti RTK, terus juga drone, terus alat komunikasi darat. Jadi di tempat ini dia memang nyiapin satu paket one stop service ceritanya. Jadi dia itu menyediakan jasa yang gue yakin pasti kalian nggak perlu pindah-pindah ke tempat lain karena ini sudah cukup lengkap gitu. Udah pinjem kemarin drone ini buat liputan ini, dan gue pengen kasih tahu kalian bahwa kalau kalian di Bojonegoro atau di tempat lain kalian butuh drone, bisa hubungi tempat ini ya. Atau kalian butuh fasilitas untuk pemetaan RTK ya, kalau kalian butuh skillnya juga, skill workernya juga ada gitu. Jadi mereka udah sangat siap. Ntar kalau lebih detail nanya aja langsung di bawah ini. Nah, karena gue juga nggak terlalu paham, tapi yang gue tahu tempat ini menyewakan drone dan juga alat-alat pemetaan. Jadi mereka sangat profesional. Gue lihat sendiri barang-barangnya emang bagus. Dan drone yang gue pinjem adalah Mavic yang zoom. Jadi Mavicnya keren banget asli. Gue nggak biasa megang Mavic yang kecil gitu. Jadi gue pertama juga ngerasa kayak aneh gitu, kayak ribet. Tapi ternyata begitu udah make beberapa kali terbang, ternyata memang enak sih dibanding Phantom 3 Pro ya, atau Phantom 4 Pro. Kenapa? Karena praktis, kecil, bisa dibawa kemana-mana. Kalau gue beli memang dulu teknologinya belum ada yang Mavic, jadi ya gue beli duluan, terus akhirnya ada Mavic. Ya, anyway, teknologi selalu berkembang sobat. Tapi apapun itu, kalau kalian punya alat, maksimalkan alat tersebut dengan cara mengenali, memahami, dan juga mengaplikasikannya. Jangan cuma beli doang. Kalau beli doang, ntar kalian make kaget, nggak tahu SOP-nya, nabrak, jatuh, rugi dong. Harganya lumayan, 20 jutaan sampai segitu kan. Ya, oke. Jadi sementara itu dulu. Bagi yang belum subscribe, gue minta bantuan kalian untuk subscribe supaya gue tambah semangat ya. Jadi gue tambah semangat kalau kalian subscribe, dan kalau kalian like, tolong di like. Terus kalau kalian punya komen, punya saran, masukan, silakan tulis di bawah. Tetap semangat dan jangan lupa piknik. Tapi pikniknya di rumah aja saat ini, oke? Tetap semangat.